Mentari sore menuruni langit Jakarta dengan malas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan permukaan jalan raya yang mulai lengang. Asap tipis dari kendaraan masih terlihat di kejauhan, namun volume lalu lintas sudah jauh berkurang dibanding siang tadi. Di balik kemudi mobil tua berwarna abu-abu kusam, Damar menatap lurus ke depan. Radio mobil menyuarakan lagu lama dari band legendaris, nyaris tertutup suara angin yang masuk dari jendela. Damar bukan orang penting, setidaknya tidak jika dilihat dari penampilannya. Kaos polos, celana jeans, dan sandal jepit. Di jok belakang mobilnya ada beberapa dus kosong bekas sembako, sisa dari kegiatan sosial yang baru saja ia selesaikan. Ia bukan aktivis, bukan pula pejabat. Ia hanya suka membantu semampunya, sebuah kebiasaan yang diajarkan keluarganya sejak kecil. Di persimpangan antara jalan besar dan jalur ke arah tol dalam kota, tampak sebuah pos pemeriksaan mendadak. Beberapa polisi berdiri sambil menghentikan kendaraan secara acak. Tak ada spanduk resmi, hanya kerucut oranye dan papan kecil bertuliskan, "Pemeriksaan rutin." Damar sedikit mengerut. Rasanya aneh ada razia sore-sore di lokasi itu. Tapi ia tetap tenang. Semua surat kendaraan lengkap, SIM aktif, STNK masih berlaku, dan ia jelas tidak melanggar aturan apapun. Ketika giliran mobilnya diberhentikan, seorang polisi berbadan besar dan berkacamata hitam menghampirinya. Namanya Bribka Surya, tertulis di papan nama di dadanya. Raut wajahnya keras, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat orang tak nyaman. Seperti seseorang yang sedang mencari alasan untuk berbuat semena-mena. "Selamat sore. Pemeriksaan surat-surat kendaraan. Tolong tunjukkan SIM dan STNK," ujarnya dingin. Damar menyambutnya sopan. "Baik, Pak." Ia mengeluarkan dompet dan membuka laci dashboard, menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tanpa ragu. Surya mengambilnya dan berpura-pura memeriksa dengan saksama. Ini STNK-nya hampir habis ya. Besok lusa sudah mati. Harusnya sudah diperpanjang. Bisa kena tilang, tahu." Damar menoleh dengan bingung. "Tapi masa berlakunya masih 2 hari lagi, Pak. Itu belum termasuk masa tenggang." "Bukan." Surya menyipitkan mata. "Ya, tetap aja melanggar. Kami bisa bawa kendaraan ini ke kantor. Atau, ya, kalau Bapak ada itikat baik, kita selesaikan di sini saja." Itikat baik. Frasa klasik untuk permintaan suap. Damar tak bereaksi, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, hari itu akan jadi berbeda dari biasanya. Tapi ia juga tahu, kadang orang yang sok berkuasa hanya butuh sedikit kenyataan untuk membuatnya bungkam. Dan di jalanan yang sepi itu, angin sore berembus pelan, seperti menanti cerita besar dimulai. Surya menatap Damar dari balik kacamata hitamnya. Di balik gestur resminya, terselip sikap merendahkan. Ia sudah biasa menghadapi pengendara seperti ini. Tampak sederhana, menghindari keributan, dan mudah ditekan. Baginya, sore hari adalah waktu yang pas untuk uang rokok tambahan. "Begini aja, Pak," kata Surya sambil melipat surat-surat Damar dan menyelipkannya ke balik buku tilang. "Daripada panjang urusannya, saya bantu Bapak. Tapi ya, tentu, harus ada biaya administrasi lapangan." Damar menatap polisi itu dengan tenang. Ia mengamati gerak-geriknya. Nada suara Surya mulai berubah dari resmi ke santai, penuh isyarat. Jelas, ini bukan pemeriksaan sungguhan. Ini pemalakan berkedok prosedur hukum. "Administrasi lapangan maksudnya?" tanya Damar, berpura-pura polos. Surya terkekeh. "Ya, Bapak tahu sendirilah. Kami juga butuh operasional. Cuma 200.000 rupiah aja. Saya kembalikan surat-surat, Bapak bisa langsung jalan. Daripada dibawa ke kantor, makan waktu, kena tilang resmi. Ribet." Damar mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan. Ia tahu, jika ia menunjukkan penolakan terlalu cepat, itu hanya akan memancing amarah si oknum. Seringkali, orang seperti Surya merasa dirinya berkuasa hanya karena seragam dan senjata di pinggang. "Kalau saya tidak bayar?" tanya Damar pelan,
nadanya tetap datar. Ia ingin melihat seberapa jauh Surya akan bermain. Ya sudah, saya tahan mobilnya. Prosedurnya begitu. Mau nggak mau harus ikut ke kantor. Jawab Surya ketus, kini wajahnya mulai tegang karena merasa keinginannya ditolak. Damar tersenyum. Senyum itu bukan ejekan, bukan pula tanda menyerah. Lebih seperti kesabaran yang tahu saatnya berbicara. Ia merogoh sakunya, mengambil ponsel. Saya izin telepon dulu, ya, Pak. Biar ada yang bantu urus, katanya sambil menggeser kunci mobil ke posisi off. Surya mendengus. Silakan. Tapi ya kalau bisa jangan ribet. Saya orangnya fleksibel, asal Bapak ngerti situasi. Damar menekan kontak bertanda Mas Ananta di ponselnya. Ia berdiri dari mobil, melangkah menjauh sedikit. Suaranya tak keras, tapi jelas. Mas, aku ditahan polisi yang minta uang. Iya, Bribka Surya. Di jalan arah tol Ciputat. Iya, sekarang juga. Surya memperhatikan dari kejauhan, masih berdiri dengan tangan di pinggang. Ia belum sadar bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupnya akan berubah. Dan itu bukan karena yang ia tahan adalah rakyat biasa. Surya mulai merasa ada yang janggal. Biasanya, jika pengendara ditekan seperti itu, mereka akan panik atau langsung menyerahkan uang agar cepat selesai. Tapi pria ini, yang tampangnya tak meyakinkan, justru terlihat terlalu tenang. Damar menutup telepon, lalu kembali berdiri di samping mobilnya. Ia memandang Surya tanpa rasa takut, bahkan dengan tatapan datar yang entah kenapa membuat Surya sedikit gelisah. Sudah, Pak? Tanya Surya, berusaha mempertahankan wibawa. Kalau belum ada penyelesaian, saya akan mulai prosedur penahanan kendaraan. Silakan, Pak, jawab Damar singkat. Saya sudah menghubungi seseorang yang bisa bantu jelaskan situasi ini. Wah, mau main bucking? Ya. Surya tertawa kecil, namun tawanya terdengar gugup. Saya nggak takut sama orang dalam. Hukum tetap hukum, Pak. Damar tidak menanggapi. Ia bersandar pada mobil, menunggu. Jalanan mulai sedikit ramai, dan beberapa pengendara lain melirik penasaran ke arah mereka. Surya merasa tak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia berjalan ke arah motor dinasnya dan pura-pura mengecek sesuatu di radio HT. Sementara itu, dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Pelan, tapi pasti mendekat. Surya menoleh. 3 kendaraan militer mendekat dari arah tol, 2 diantaranya kendaraan taktis ringan. Beberapa polisi di pos itu mulai panik. Mereka menegakkan badan, menyembunyikan rokok, dan bersikap seolah-olah sedang menjalankan razia dengan sangat profesional. Tapi Surya tahu, kendaraan-kendaraan itu bukan datang untuk merazia. Mobil berwarna hitam pekat dengan plat dinas militer berhenti tepat di depan mobil Damar. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian dinas Kopassus lengkap. Badannya tegap, sorot matanya tajam. Ia berjalan lurus menghampiri Surya. Bribka Surya, suara itu berat dan tegas. Surya langsung tegak. Saya, Pak. Pria itu menatapnya dalam. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu tahan dan coba peras? Surya menggeleng, mulutnya kering. Maaf, saya tidak tahu, Pak. Pria itu menoleh ke Damar, lalu menepuk pundaknya. Dek, kamu nggak apa-apa. Damar hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mas. Seperti biasa, ada yang main kuasa. Wajah Surya seketika pucat pasi. Ia tak menyangka pria sederhana yang ia tekan barusan adalah adik kandung seorang perwira tinggi militer. Bahkan bukan sembarang perwira, melainkan Komandan Kopassus Wilayah Barat, Brigjen Ananta. Nama itu sudah cukup membuat nyali banyak aparat menguap. Para polisi lain di sekitar pos mulai mundur perlahan, menjauh dari Surya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ikut campur dalam apapun yang baru saja terjadi. Surya berdiri kaku, berusaha tetap tegak meski lututnya hampir lemas. Brigjen Ananta melangkah mendekat. Sosoknya bukan hanya mengintimidasi karena pangkat, tapi karena karismanya yang tenang tapi tegas.
Ia dikenal di kalangan militer sebagai pemimpin yang disiplin dan sangat membenci penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kamu pikir, karena dia pakai mobil tua dan baju biasa, kamu bisa tekan dia semaumu? Tanya Ananta, suara rendahnya terdengar seperti ledakan di telinga Surya. Saya tidak tahu, Pak Jenderal, saya kira dia orang biasa. Jawab Surya terbata-bata, mencoba menjelaskan. Memangnya kalau dia bukan adik saya, kamu punya hak untuk memperas rakyat begitu? Ananta menatap lurus, nadanya naik setengah oktav. Kamu lupa siapa yang kamu sumpahi saat pertama kali pakai seragam itu? Damar hanya berdiri diam di samping mobil. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan kepuasan. Bagi Damar, ini bukan tentang balas dendam atau membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Ini soal prinsip, bahwa siapapun, tanpa pandang jabatan atau penampilan, pantas diperlakukan adil. Beberapa petugas militer mulai mendekat, lalu memborgol tangan Surya tanpa kata. Prosesnya cepat dan hening, tak seperti keributan yang biasa terjadi di jalanan. Surya tidak melawan. Ia tahu, ini bukan tempat dan waktunya untuk berdebat. Dari HT milik salah satu petugas terdengar perintah singkat, bawa ke Denpom. Periksa seluruh aktivitasnya sebulan terakhir. Koordinasi dengan divisi Propam. Surya dibawa masuk ke dalam salah satu kendaraan militer. Sebelum pintunya ditutup, ia sempat melirik ke arah Damar. Tak ada amarah di wajahnya, hanya rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Ananta menoleh ke adiknya. Maaf ya, Dek. Harusnya nggak perlu kamu yang kena beginian. Damar menggeleng pelan. Justru bagus, Mas. Biar orang-orang kayak dia tahu, rakyat kecil bukan untuk diinjak-injak. Dan di balik kejadian itu, mulai menyebar bisik-bisik kecil di antara aparat. Bahwa keadilan bisa datang dari arah yang tak terduga, dan bahwa memakai seragam tak berarti bisa berlaku semena-mena. Kabar tentang penangkapan Bribka Surya menyebar cepat, seperti api menyambar jerami kering. Dalam waktu kurang dari 1 jam, grup internal kepolisian dan media sosial internal militer sudah ramai membicarakannya. Seorang oknum polisi memeras adik kandung jenderal aktif. Berita yang terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Di markas besar kepolisian daerah, para petinggi langsung menggelar rapat mendadak. Wajah-wajah panik menghiasi ruang komando. Mereka sadar, jika kasus ini tak ditangani secara transparan, reputasi institusi akan hancur. Apalagi yang terlibat adalah anggota Kopassus. Di sisi lain, Damar justru kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Ia menolak ikut dalam iring-iringan mobil militer dan menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Baginya, kejadian itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang menolak diam terhadap ketidakadilan. Brigjen Ananta, meski masih kesal, memilih untuk menahan emosinya. Di kantornya, ia memberi instruksi langsung pada Denpom dan berkoordinasi dengan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri agar kasus ini ditangani secara hukum militer dan sipil. Di ruang pemeriksaan, Surya mulai membuka mulut. Ketika dihadapkan dengan bukti video dari kamera pengawas jalan dan rekaman suara panggilan Damar, ia tidak bisa berkelit. Ia mengakui bahwa razia itu tidak resmi, dan ia melakukannya demi tambahan penghasilan. Ini bukan yang pertama kali, bukan? Tanya salah satu penyidik militer. Suaranya tajam. Surya terdiam, lalu mengangguk pelan. Dalam pengakuannya, ia menyebut beberapa titik rawan yang biasa digunakan untuk razia dadakan, serta beberapa rekan yang terlibat. Satu demi satu nama disebut, dan daftar hitam pun mulai terbentuk. Sementara itu, Kapolres tempat Surya bertugas dipanggil untuk diperiksa. Ia mengaku tidak tahu menahu, tapi Komandan Provos Militer tak percaya begitu saja. Sistem pengawasan internal yang lemah dianggap sebagai salah satu penyebab suburnya praktik kotor seperti ini. Keesokan harinya, media mulai mencium aroma skandal. Meski nama Damar tak disebut, publik tahu bahwa korban adalah kerabat seorang jenderal aktif. Tekanan dari masyarakat sipil pun muncul. Jika bukan karena hubungan keluarga, apakah kasus ini akan terungkap? Damar menerima banyak telepon dan pesan dari wartawan,
LSM, hingga pejabat. Semuanya ingin tahu lebih banyak. Namun ia memilih diam. Ia tak ingin jadi sorotan. Ia hanya ingin hukum ditegakkan untuk semua, bukan hanya ketika korban punya hubungan dengan kekuasaan. Ananta, meski sempat menawarkan perlindungan penuh, akhirnya memahami keputusan adiknya. "Kamu benar," katanya dalam sebuah percakapan pribadi. "Kalau semua orang bersikap sepertimu, mungkin negeri ini akan lebih jujur." Dan pada hari keempat setelah kejadian itu, institusi kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi. Bribka Surya dinonaktifkan sementara dan akan menjalani sidang etik terbuka, dilanjutkan proses pidana. Pintu keadilan akhirnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Surya duduk di ruang tahanan sementara militer, mengenakan seragam tahanan dengan wajah lesu. Di balik dinding beton itu, waktu berjalan lambat. Setiap detik yang lewat terasa seperti pengingat akan kebodohan dan keserakahan yang telah menghancurkan karirnya. Ia memandangi tangan yang dulu sering menggenggam buku tilang, kini diborgol dengan rantai tipis. Bukan karena pelanggaran berat, pikirnya dulu. Hanya uang rokok. Tapi nyatanya, satu momen kecil bisa menampar keras siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan. Di luar sel, dunia berjalan seperti biasa. Namun dalam pikirannya, Surya disiksa rasa malu yang dalam. Ia membayangkan wajah anak dan istrinya. Bagaimana mereka harus menjelaskan pada tetangga bahwa kepala keluarga mereka bukan lagi aparat negara, tapi tersangka. Sidang etik dilakukan secara terbuka, dan hasilnya mengejutkan publik. Surya bukan hanya melanggar kode etik, tapi juga terlibat dalam jaringan pungli internal yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Ia bukan pelaku tunggal, tapi bagian dari sistem kecil yang membusuk. Di pengadilan militer, ia mengaku bersalah. Ia tak berusaha membela diri. Dalam surat pernyataan yang dibacakan, ia menyampaikan permintaan maaf kepada institusi, rekan seprofesi, dan kepada Damar secara pribadi. Tapi surat itu tak pernah sampai ke tangan Damar. Di sisi lain, Damar terus menjalani hidupnya seperti biasa. Ia kembali menjadi relawan, membantu orang tanpa pamrih, seolah kejadian itu hanyalah angin lalu. Namun diam-diam, ia menolak beberapa undangan wawancara yang menjanjikan popularitas dan uang. Brigjen Ananta mendekati Damar suatu malam, saat mereka makan malam sederhana di rumah keluarga. "Kamu tahu, orang-orang ingin kamu jadi simbol perlawanan rakyat. Tapi kamu pilih diam. Kenapa?" Damar tersenyum. "Karena saya nggak ingin jadi pahlawan hanya karena punya kakak jenderal. Kalau saya bukan adik Mas, mungkin semua orang akan mengabaikan saya. Saya ingin perubahan itu lahir dari sistem, bukan dari keistimewaan." Kata-katanya menusuk hati Ananta. Ia sadar betapa timpangnya sistem bisa berjalan. Ia mulai menginisiasi program bersama militer dan kepolisian untuk mendorong transparansi dalam operasi lapangan. Ia tahu ini langkah kecil, tapi setidaknya langkah pertama. Surya, dalam selnya, mulai menulis diari. Ia menulis tentang rasa bersalah, tentang keinginan untuk memperbaiki diri, meski tahu bahwa ia mungkin tak akan lagi diterima di tubuh kepolisian. Tapi satu hal ia yakini, ia ingin menebus kesalahannya suatu saat nanti. Dalam catatannya, ia menulis, "Andai aku mengenalnya lebih dulu sebagai manusia, bukan target, mungkin aku akan sadar lebih cepat bahwa seragam bukan tameng untuk keserakahan." Di luar jeruji, hidup terus berjalan. Tapi kisah ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan, sekecil apapun, bisa jadi alat penghancur bila disalahgunakan. Dan bahwa penyesalan, meski datang terlambat, masih bisa menjadi awal perubahan. Beberapa minggu setelah insiden itu, sebuah surat resmi datang ke alamat Damar. Kopnya dari Mabes Polri, isinya undangan untuk menghadiri sidang etik lanjutan sebagai saksi utama. Surat itu singkat, tapi cukup untuk membuat tetangganya heboh. Damar membaca surat itu berulang kali, lalu melipatnya dengan tenang dan meletakkannya di atas meja. Ia tidak menghubungi Ananta. Ia ingin menghadiri sidang itu bukan sebagai adik seorang jenderal, tapi sebagai warga negara biasa yang punya hak dan suara. Hari itu,
Ia datang ke Mabes Polri dengan pakaian sederhana, kemeja putih dan celana hitam. Tak ada pengawalan, tak ada protokol. Ia berjalan masuk ke ruang sidang ditemani seorang staf yang mempersilakan dengan hormat, setelah mengenali identitasnya. Di dalam ruangan, deretan kursi dipenuhi perwira tinggi, penyidik, dan pengamat internal. Sidang etik Surya kini memasuki tahap kesaksian korban. Ketika nama Damar dipanggil, semua mata tertuju padanya, bukan karena penampilannya, tapi karena reputasinya yang diam-diam telah menjadi simbol perlawanan diam. Saudara Damar, apa Anda bersedia memberikan keterangan dengan jujur tanpa tekanan dari pihak manapun? Tanya Ketua Majelis Etik. Saya bersedia, jawab Damar mantap. Dalam kesaksiannya, Damar menceritakan secara detail kejadian sore itu. Ia tidak menambah atau mengurangi. Ia tidak mengutuk, tidak menyerang. Ia hanya menyampaikan fakta, dengan nada tenang yang justru membuat suasana ruangan terasa lebih berat. Saya tidak berharap Pak Surya dihukum karena saya, kata Damar akhirnya. Saya hanya ingin aparat di jalan tidak memperlakukan rakyat seperti sumber keuntungan. Hari itu saya hanya warga biasa. Dan seharusnya itu cukup untuk diperlakukan adil. Majelis sidang terdiam beberapa saat. Kata-kata itu menampar keras sistem yang selama ini membiarkan praktik seperti itu berjalan. Tak sedikit yang menunduk, menyadari bahwa mungkin, dalam posisi berbeda, mereka pun pernah membiarkan hal serupa terjadi. Usai memberikan kesaksian, Damar bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa banyak bicara. Beberapa perwira muda berdiri memberi hormat secara spontan. Bukan karena pangkatnya, tapi karena keteladanan sikap yang ia tunjukkan. Surya, yang duduk dalam posisi terdakwa, menatap punggung Damar dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, orang yang ia sakiti bisa seanggun itu berdiri di ruang yang sama dengannya tanpa dendam, hanya membawa harapan akan perubahan. Di luar ruang sidang, wartawan sudah berkumpul, tapi Damar hanya berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun." Dan hari itu, tanpa pidato dan tanpa sorotan kamera yang berlebihan, Damar meninggalkan gedung itu dengan langkah ringan, membawa perubahan kecil yang lahir dari keberanian besar dalam kesederhanaan. Putusan akhir untuk Bribka Surya diumumkan 2 minggu setelah sidang terakhir. Ia dinyatakan bersalah dalam pelanggaran berat kode etik dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat, serta direkomendasikan untuk diproses secara pidana di pengadilan umum. Keputusan itu disambut lega oleh banyak pihak, termasuk kalangan internal kepolisian sendiri. Banyak polisi jujur yang selama ini geram dengan perilaku oknum seperti Surya merasa suara mereka akhirnya mendapat tempat. Ini bukan hanya soal satu orang, ini tentang mengembalikan marwah seragam. Media massa mengangkat cerita itu dengan tajuk berbeda-beda. Tapi satu nama yang tak pernah benar-benar muncul, Damar. Ia menolak diwawancarai, menolak tampil di televisi, bahkan beberapa undangan seminar dan diskusi ia tolak secara halus. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Damar tetap hidup seperti biasa. Ia kembali mendistribusikan bantuan, ikut mengajar anak-anak prasejahtera, dan sesekali membantu warga mengurus dokumen. Baginya, hidup adalah tentang berguna, bukan terkenal. Brigjen Ananta sempat mengajaknya pindah ke rumah dinas atau menerima pengamanan pribadi, tapi Damar menolak. Kalau saya minta perlindungan karena takut pada orang-orang yang saya bela, berarti saya tidak benar-benar percaya pada keadilan. Meski begitu, Ananta tahu bahwa pengaruh peristiwa ini sangat besar. Ia mulai menginisiasi program pendidikan karakter dan integritas untuk calon polisi dan tentara muda. Modul pelatihan mereka kini mencantumkan studi kasus dari insiden yang dialami Damar, tanpa menyebut namanya. Di lingkungan internal Polri, Kapolri menerbitkan surat edaran tentang larangan razia tanpa surat tugas resmi dan mewajibkan penggunaan kamera tubuh pada setiap kegiatan lapangan. Sistem pengawasan diperketat, dan pelanggaran mulai diproses dengan lebih cepat. Masyarakat pun mulai berani berbicara. Beberapa pengendara yang sebelumnya menjadi korban pungli mulai melapor. Didorong oleh keberanian Damar, mereka kini merasa punya tempat untuk mengadu, dan tahu bahwa suara mereka tidak akan lagi diabaikan.
Sementara itu, Surya menjalani masa penahanannya sambil menulis. Ia mengajukan permintaan agar diizinkan membuat program penyuluhan integritas di tahanan, sebagai bentuk penebusan. Permintaan itu disetujui. Ia mulai bicara pada tahanan baru, bukan sebagai mantan polisi, tapi sebagai pengingat akan kesalahan. Di suatu sore yang tenang, Surya mengirimkan surat tulisan tangan ke Damar. Ia meminta maaf, bukan demi pengampunan, tapi untuk membersihkan nuraninya sendiri. Surat itu sampai, tapi Damar hanya membacanya sekali, lalu menyimpannya tanpa membalas. "Maaf itu penting," kata Damar saat Ananta bertanya. "Tapi yang lebih penting adalah perubahan setelahnya. Kalau dia benar-benar berubah, itu lebih dari cukup." Dan begitulah cerita itu berakhir. Tanpa pahlawan, tanpa penjahat tunggal. Hanya manusia-manusia biasa yang belajar bahwa kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian bisa mengubah sistem yang selama ini dikuasai rasa takut dan ketidakpedulian. Sebuah pelajaran yang tak tercetak di buku hukum, tapi hidup dalam tindakan. Dan nama Damar, meski tak ditulis di halaman depan koran, tertanam dalam ingatan banyak orang, sebagai simbol dari kebenaran yang tak pernah berteriak, tapi selalu sampai.